Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk mahasiswa program doktor dan program magister di Institut Teknologi Bandung. Saya Andri Danugraha dari KK Geofisika Global, Program Studi Teknik Geofisika, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai dari riset menuju publikasi bereputasi. Berikut capaian pembelajaran pendidikan formal. Untuk program magister atau program S2 diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian dengan cara menguasai dan memahami pendekatan, metode, kaidah ilmiah, disertai keterampilan penerapannya. Kedua, mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah. Yang ketiga, mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, keserbacakupan tinjauan, kepaduan pemecahan masalah atau profesi yang serupa. Pada dokumen KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, program magister itu masuk di level 8, sedangkan program doktor masuk di level 9. Berikut capaian pembelajaran pendidikan formal. Untuk program doktor atau program S3 diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai kemampuan mengembangkan konsep ilmu, teknologi, dan atau kesenian baru di dalam bidang keahliannya melalui penelitian. Yang kedua, mempunyai kemampuan mengelola, memimpin, dan mengembangkan program penelitian. Kemudian yang ketiga, mempunyai kemampuan pendekatan interdisipliner dalam berkarya di bidang keahliannya. Berikut tahapan awal riset dan publikasi untuk mahasiswa S3 dan S2. Yang pertama, pilih topik riset yang sesuai minat, bakat, dan kemampuan. Ya, tentunya sesuai dengan bidang masing-masing. Kemudian yang kedua, hubungi calon dosen pembimbing atau promotor yang sesuai dengan bidang yang akan ditekuni. Ya, dalam hal ini bagaimana cara menghubunginya? Paling tidak kita membaca publikasi-publikasi ilmiah dari calon dosen pembimbing atau promotor tersebut. Sehingga kita bisa mengetahui apakah sesuai atau tidak dengan bidang yang akan kita tekuni nantinya. Nah, biasanya di makalah-makalah yang diterbitkan tersebut ada kontaknya melalui email. Nah, silahkan ya dikontak ya. Itu akan lebih baik, terutama untuk mahasiswa S3, ada komunikasi sejak dini dengan calon pembimbing atau promotor ya sebelum daftar ke ITB gitu ya. Jadi pada saat di ITB itu sudah ada gambaran kira-kira topik risetnya apa. Kemudian yang ketiga, diskusikan dengan dosen pembimbing atau promotor mengenai rencana topik riset tersebut. Nah, hal ini penting ya untuk mengetahui kira-kira kita ingin melakukan apa gitu ya. Kemudian dosen pembimbing maupun promotornya nanti akan mengarahkan ya kira-kira ke arah mana risetnya ya. Kemudian yang keempat, komunikasi riset yang intensif dengan dosen pembimbing dan promotor. Nah, ini penting ya, komunikasi itu harus kontinu ya sehingga dosen pembimbing dan promotor itu mengetahui kira-kira tahapan pekerjaan riset mahasiswanya itu sudah sampai mana gitu ya. Kalau ada kendala ataupun ada hal-hal yang belum bisa dipecahkan, bisa didiskusikan bersama dengan tim pembimbing maupun promotor. Kemudian lakukan tahapan riset dengan disiplin, semangat, kerja keras, jujur, dan benar ya. Pengalaman saya, masa-masa S2 dan S3 itu merupakan waktu di mana kita bisa fokus melakukan penelitian ya atau studi. Manfaatkan ya dengan baik ya dan benar. Kemudian taati
timeline pekerjaan atau kerangka kerja yang telah disusun di awal ya. Jadi jangan sampai penelitiannya terbengkalai ataupun tidak dikerjakan. Berikut tahapan riset dan publikasi S3 dan S2. Yang pertama itu siapkan rencana topik riset ya untuk disertasi dan tesisnya. Tentunya dengan banyak membaca makalah-makalah ilmiah gitu ya. Kita akan mengetahui gambaran apa yang akan dikerjakan nantinya ya untuk topik disertasi dan tesis. Kemudian yang kedua, topik riset terkini dan mempunyai kebaharuan atau novelty ya, terutama untuk mahasiswa S3 nanti disertasinya itu hasilnya harus mempunyai kebaharuan ataupun novelty. Kemudian tahapan selanjutnya adalah studi literatur dan research building. Nah ini kita harus banyak membaca referensi-referensi yang terkait dengan studi kita maupun bidang-bidang lain yang terkait ya. Kemudian research building ini artinya kita harus mengetahui posisi dari riset kita itu di mana relatif terhadap riset-riset yang sudah ada di bidang tersebut ya, dan kedepannya mau seperti apa. Kemudian tahapan ketiga itu adalah data riset yang tersedia, baik primer maupun sekunder. Data primer artinya data yang nantinya akan kita ambil sendiri ya. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah tersedia, tervalidasi, dan dapat dipublikasi dengan aturan-aturan yang ada. Kemudian yang ketiga itu adalah metode. Nantinya di riset yang akan dikerjakan itu metodenya apakah penemuan baru, pengembangan, aplikasi, atau modifikasi. Kemudian proses riset berjalan itu merupakan kumpulan dari mahasiswa S3, S2, tim promotor pembimbing, kolaborator yang saling bersinergi ya satu sama lain untuk mencapai tujuan risetnya. Kemudian hasil dari riset ataupun disertasi ataupun tesis itu harus dipublikasikan ya katakanlah di jurnal-jurnal internasional ataupun jurnal nasional, kemudian dipresentasikan di konferensi internasional maupun nasional. Adapun juga yang dalam bentuk haki ataupun paten. Nah, yang terakhir adalah tahapan penulisan disertasi dan tesis ya. Tentunya ini apabila semua tahapan yang sudah direncanakan dari awal untuk penelitian ataupun risetnya itu berjalan dengan baik ya, itu bisa ditulis dalam bentuk disertasi dan tesis. Mengapa publikasi ilmiah itu penting ya? Yang pertama, karir akademik itu tergantung dari salah satu yang paling utama adalah publikasi ilmiah tentunya. Kemudian yang kedua untuk syarat kelulusan S3 dan S2 gitu ya. Ini untuk mahasiswa program doktor dan magister ya, terutama di ITB itu harus ada publikasi ilmiah nanti untuk kelulusannya. Kemudian yang ketiga itu ada something is better than nothing ya. Kemudian nah ini ada Permenristek-Dikti nomor 44 tahun 2015 ya, di mana implementasinya itu sejak 21 Desember 2017 ya. Di sini disebutkan bahwa mahasiswa program magister wajib menerbitkan makalah di jurnal ilmiah terakreditasi atau di jurnal internasional. Kemudian mahasiswa program doktor wajib menerbitkan makalah di jurnal internasional bereputasi ya, dan seterusnya. Nah, saya kira ini merupakan beberapa alasan pentingnya publikasi ilmiah. Berikut merupakan publish or perish gitu ya. Jadi publikasi ilmiah itu merupakan diseminasi intelektual di antara para peneliti ya. Publikasi ilmiah juga merupakan proses promosi hasil penelitian. Nah, ini beberapa contoh kegiatan yang kami lakukan. Ini adalah konferensi internasional ya di bidang kami di geofisika. Ada namanya itu American Geophysical Union Fall Meeting ya. Ini Desember lalu di San Francisco ya. Nah, ini biasanya di konferensi ilmiah ini nanti bisa kita presentasikan hasil-hasil penelitian ya, baik itu disertasi, tesis, bahkan tugas akhir ya.
Jadi kita bisa menerima masukan ataupun menerima ide-ide dari yang lain ya, sharing pengetahuan dengan yang lain gitu ya, pada saat konferensi itu. Nah, ketika saya hadir di konferensi internasional ini, yang hadir itu sekitar 15.000 orang ya, baik dalam sesi oral session maupun poster session. Nah, di situ saya banyak belajar gitu ya, kira-kira di bidang kami perkembangan ilmu dan teknologinya sudah sampai mana, ide-idenya sudah sampai mana ya. Di bidang kami juga hasil penelitian kami di ITB kita sharing ke yang lain, kita dapat masukan, feedback ya. Nah, kemudian kita kembangkan. Nah, biasanya kalau di konferensi-konferensi yang sebesar ini, saya sendiri merasa kecil gitu ya dibandingkan dengan rekan-rekan lain gitu ya, karena ya ini sudah maju sekali ternyata bidang kita gitu ya. Nah, ini kita ketemu kolega-kolega dari dalam negeri maupun dari luar negeri, bahkan kita ketemu mahasiswa-mahasiswa bimbingan kami ya. Waktu S1 saya bimbing, waktu S2 saya bimbing, kemudian ada yang S3 di luar negeri ketemu lagi di konferensi yang sama sebagai kolega. Saya bangga tentunya ya, jadi mahasiswa-mahasiswa kami ternyata sudah menjadi cendekia di luar ya, diaspora di luar. Nah, ini contoh konferensi ilmiah di tingkat nasional di dalam negeri di bidang kami ya. Ini juga merupakan sharing ilmiah ya. Ini namanya ada Joint Conference Hagi Iagi Iafmi Iatmi ya. Di sini ilmu geoscience termasuk geofisika, geologi, geodesi gitu ya, meteorologi, oceanografi dan juga pertambangan, perminyakan ya, reservoir. Kita bertemu bersama di sini, sharing knowledge gitu ya, networking. Karena yang hadir di sini selain akademisi juga ada praktisi industri ya, ada dari lembaga pemerintah dan lain sebagainya. Nah, untuk mahasiswa S3 dan S2, saya kira konferensi-konferensi nasional maupun internasional itu wajib untuk hadir, dan bukan sekedar hadir, tetapi harus mempresentasikan hasil penelitiannya. Artinya apa? Penelitiannya harus berjalan dengan baik, sehingga punya hasil dan dapat dipresentasikan di depan orang banyak gitu ya. Jadi rangkaian-rangkaian konferensi nasional maupun internasional ini merupakan salah satu tahapan menguji mental kita gitu ya. Kemudian networking, kita dapat masukan bagaimana penelitian selanjutnya, dan kita juga dapat pengetahuan dari penelitian orang lain, dan itu penting gitu ya. Jangan jadi mahasiswa S2 dan S3 yang tidak pernah ikut konferensi. Nah, itu juga kurang baik menurut saya ya. Pengalaman itu penting menurut saya. Pada saat hasil penelitian disertasi ataupun tesis dibuat dalam bentuk makalah ya atau manuskrip, kemudian kita submit ke jurnal tertentu ya, apakah itu jurnal nasional maupun jurnal internasional ya. Terkadang pengalaman saya dulu ada yang diterima untuk dipublikasikan, ada yang ditolak untuk dipublikasikan, ada yang diterima dengan berbagai masukan catatan ya, baik revisinya major maupun revisinya minor. Nah, itu merupakan salah satu seninya, salah satu suka dan dukanya ketika kita submit makalah ke jurnal internasional. Nah, di sini nanti saya infokan kenapa ditolak ya makalah kita, kemudian juga bagaimana memperbaiki peluang makalah untuk dapat diterima di jurnal tersebut untuk dipublikasikan. Kemudian juga bagaimana proses peer review itu terjadi ya. Jadi proses review itu proses antara kita sebagai autor, kemudian kita submit makalah ke jurnal tertentu. Di situ ada editornya ya, kemudian dari editor disampaikan ke reviewer, dari reviewer balik lagi ke editor, dari editor balik lagi ke kita sebagai ke autor ya. Itu proses peer review ya, yang merupakan proses penilaian makalah kita. Berikut contoh pengalaman dari kami ya, ketika kami submit makalah ke jurnal Science ya, di mana kita ketahui bahwa Science itu merupakan salah satu jurnal top ya, bereputasi dan juga punya faktor yang tinggi gitu ya. Nah, kita submit katakanlah pada tanggal 11 Januari gitu ya. Kemudian beberapa hari setelahnya itu, ini tanggal 17 Januari kita dapat kabar ternyata makalah kita itu ditolak ya, atau di-reject untuk publish di jurnal tersebut ya, dengan alasan yang salah satunya ini ya harus submit ke jurnal yang lebih spesifik di bidangnya. Saya kira ini merupakan salah satu alasan yang memang dibuat berdasarkan masukan daripada reviewer. Nah,
jangan berkecil hati ataupun jangan, dalam bahasa Bandungnya itu jangan pundung ya ketika kita submit suatu makalah ke jurnal tertentu kemudian ditolak. Nah, kita lihat komentar ataupun masukan dari reviewernya biasanya bersifat konstruktif. Kemudian kita pelajari, kita perbaiki makalah kita. Kita coba submit ke jurnal lain gitu ya. Nah, itu merupakan salah satu suka dan dukanya ya ketika kita submit suatu makalah ke suatu jurnal. Beberapa alasan paper ditolak. Yang pertama itu adalah kontribusi hasil penelitian kurang penting atau kurang signifikan. Kemudian yang kedua metodologinya kurang. Yang ketiga teori atau konsepnya kurang. Yang keempat itu penulisan maupun penyajiannya kurang. Yang kelima di luar topik dari jurnal tersebut ya. Jadi kalau kita submit ke suatu jurnal tertentu harus sesuai dengan bidangnya ya, harus sesuai dengan topiknya. Ini beberapa alasan ya secara umum kenapa paper ketika kita submit ke jurnal baik nasional maupun internasional itu ditolak. Pada saat kita menulis makalah ya, kita submit, ketekunan adalah penting sekali ya. Jadi jika pertama kali submit belum berhasil, maka jawabannya adalah coba dan coba lagi. Kemudian ketika kita dapat masukan dari reviewer maupun editor ya, ketika kita submit ke suatu jurnal, maka kita harus melakukan perbaikan atau revisi paper ya sesuai dengan masukan yang konstruktif dari reviewer dan editor sebelum disubmit kembali. Nah, banyak manuskrip yang disubmit ke jurnal internasional yang bereputasi, katakanlah itu mengalami sekali penolakan. Bahkan ada yang beberapa kali penolakan sebelum diterima untuk publikasi. Saya kira ini hal yang lumrah ya dalam proses submission sampai ke publication ya. Ada yang smooth perjalanannya, ada yang berulang-ulang submitnya, bahkan ada yang ditolak kemudian kita pindah submit ke jurnal yang lain. Ini gambaran proses peer review atau penilaian paper kita ketika kita submit ke suatu jurnal internasional gitu ya. Ini katakanlah ini author kemudian membawa makalahnya kita submit. Nah, di sini analognya sudah siap ya, ada editor, ada beberapa reviewer ya. Ini ada yang membawa pedang, ada yang membawa kampak ya dan lain sebagainya. Artinya di sini prosesnya sangat ketat sekali gitu ya. Dan sangat memberikan masukan yang konstruktif ya untuk perbaikan makalah kita. Nah, ketika kita submit masuk ke editor diteruskan ke reviewer, kemudian direview, balik lagi ke editor, balik lagi ke kita author dan bisa bolak-balik ya. Memerlukan waktu yang tidak sedikit ya, itu perlu waktu yang lama. Ada yang ordernya sampai 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, setahun, bahkan lebih dari setahun juga ada gitu ya, sampai paper kita diterima, kemudian dapat dipublikasikan pada jurnal tersebut. Untuk meningkatkan peluang untuk diterima di suatu jurnal gitu ya, jadi makalah kita itu harus seimbang ya antara kualitas dan kuantitas publikasi. Kemudian juga kalau kita punya beberapa hasil penelitian gitu ya, maka kita bisa menyiapkan manuskrip ya beberapa ya, 1 bahkan sampai 3 ya untuk direview. Kemudian jika kita mempunyai 2 ide mengenai topik penelitian, kembangkan menjadi 2 manuskrip dibandingkan kita masukkan ke dalam 1 manuskrip yang sama gitu ya. Kemudian yang seterusnya biasanya semakin panjang naskah, semakin besar kemungkinan reviewer akan menemukan sesuatu yang kurang mengenai hasil interpretasi kita. Paper yang menarik itu seperti apa? Itu yang pertama mempunyai judul dan abstrak yang menarik. Ya, biasanya orang kalau melihat makalah itu yang pertama kali dilihat itu adalah judulnya. Kalau judulnya menarik, dilanjutkan membaca abstrak. Kalau abstraknya menarik, dilanjutkan melihat bagian-bagian lain gitu ya. Sebaliknya kalau dari awal tidak menarik mungkin tidak akan lanjut membaca makalah tersebut. Kemudian yang kedua, penjelasan masalah yang akan diselesaikan di awal bagian pendahuluan ya. Kemudian yang ketiga, fokus pada konten utama dari manuskrip. Kemudian yang keempat, atur tahapan penemuan utama hasil riset dengan tinjauan literatur. Kemudian yang selanjutnya adalah proofread
manuskrip secara menyeluruh untuk memastikan kesalahan kecil dalam penulisan. Nah, itu beberapa karakteristik paper yang menarik ya. Berikut peer review atau penilaian dari teman sejawat gitu ya. Ini merupakan sebuah kepercayaan ya. Jadi dalam hal ini jurnal itu berfungsi sebagai alat komunikasi untuk penemuan baru, kemudian yang kedua juga sebagai diseminasi pengetahuan baru, kemudian yang ketiga untuk informasi kebijakan publik, kemudian proses peer review ini untuk memastikan kualitas publikasi keilmuan melalui penilaian dari peneliti lainnya untuk memperkirakan kepantasan maupun manfaat serta akurasi dari hasil riset penelitian lainnya. Jadi proses peer review itu nanti melibatkan autor, editor maupun reviewer gitu ya. Dimana suatu saat kita juga autor bisa jadi akan diminta kesediaan untuk mereview paper lain suatu saat ya. Dan begitupun sama, itu ada siklusnya. Jadi kita saling membantu untuk meningkatkan, mendiseminasikan hasil penelitian kita. Proses peer review itu berjalan dua arah gitu ya, di mana proses peer review dibangun berdasarkan ide kerjasama antara komunitas, kemudian menjadi seorang reviewer itu membantu seorang peneliti mengikuti perkembangan riset terbaru dan meningkatkan profil intelektual. Kemudian sistem tidak akan berfungsi dengan baik bila tidak ada proses timbal balik dari kedua arah gitu ya, autor, editor, reviewer, dan begitupun sebaliknya. Berikut beberapa kriteria untuk jurnal yang berkualitas. Yang pertama itu harus mempunyai standar tinggi untuk manuskrip yang diterima. Kemudian yang kedua, tim editor dan anggota editor board yang sudah dikenal ya. Jadi kita bisa mengecek track record publikasi seseorang itu kalau zaman teknologi sekarang itu dengan mudah ya. Di internet kita bisa cari. Kemudian yang ketiga, sistem penilaian yang kritis ya. Jadi editor maupun reviewer itu memberikan masukan yang konstruktif ya untuk perbaikan paper kita sehingga bisa dipublikasikan. Kemudian jurnal tersebut mempunyai impact factor yang tinggi, di mana banyak paper yang disitasi oleh paper lain dari jurnal yang lain. Kemudian timeline dari publikasinya jelas ya, mulai dari proses submission, proses under review ya, kemudian proses selanjutnya sampai publikasi itu ada timelinenya biasanya jelas di websitenya. Kemudian mempunyai visibilitas yang tinggi ya, jadi kedepannya itu seperti apa pengembangan dari keilmuan yang publish di jurnal tersebut. Berikut beberapa contoh jurnal ya yang saya ambil dari Simago ya, ini untuk semua bidang di seluruh dunia. Nah ini beberapa jurnal yang top gitu ya, yang punya dampak tinggi ya. Ini kita lihat ada Cancer Journal for Clinicians dan lain sebagainya, bisa kita lihat, ini bisa kita akses di Simago ya. Ini berikut daftar-daftarnya, saya kira nanti bisa lihat per bidang gitu ya. Nah kita bisa submit ke salah satu jurnal yang ada di sini sesuai dengan bidang masing-masing. Berikut ini jurnal Simago yang terindeks di Simago, yaitu untuk di publisher yang dari Indonesia ya. Saya kira nah sekarang kita sudah mulai banyak mempunyai jurnal-jurnal yang sudah go internasional dari Indonesia ya. Ada beberapa yang sudah dikategorikan Q1 ya. Nah saya kira nanti suatu saat ada mahasiswa S2, S3 bisa mempublikasikan hasil-hasil penelitiannya ya di jurnal-jurnal yang ada di Indonesia yang sudah go internasional katakanlah. Nah berikut jurnal nasional ya di semua bidang di Indonesia itu saya kira sudah ada di webnya sinta.ristekberin.go.id. Nah ini jurnal-jurnal nasional yang sudah terakreditasi oleh Sinta ya. Ini ada tipenya ada S1 sampai dengan S6. Nah untuk semua bidang, ini juga nanti hasil-hasil riset dari mahasiswa S3, S2 bahkan S1 saya kira bisa disubmit di sini sesuai dengan bidangnya masing-masing. Saya kira ini di akhir ada beberapa saran rekomendasi dari saya gitu ya. Yang pertama sebetulnya riset itu menyenangkan kalau kita menjalankannya dengan sepenuh hati ya, sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan cita-citanya gitu ya.
Kemudian ketika kita publikasikan, maka itu bukan akhir dari riset ya, kita harus terus berkembang ya, mengembangkan diri di ilmu dan pengetahuan dan teknologi gitu ya, dan terus ya. Kemudian menulis itu membutuhkan kesabaran dan ketekunan ya, saya kira sepadan dengan usaha ya, harus disiplin, semangat, kerja keras, berdoa ya, belajar, dan tentunya berolahraga juga. Kemudian saya kira tidak ada yang sempurna ya, karena semua orang itu harus berkeringat ya, sesuai dengan targetnya. Kemudian jangan lupa kita harus ucapkan terima kasih kepada editor dan reviewer yang telah memberikan kritik dan saran pada paper Anda, yang telah meluangkan waktu dan usaha untuk menelaah paper Anda. Kemudian juga tidak lupa juga ucapkan terima kasih kepada sponsor riset ya, baik dari hibah, beasiswa, datanya dari mana, dan lain sebagainya, itu harus ada di paper ya, dimasukkan di ucapan terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat dan bisa memberikan motivasi dan semangat bagi mahasiswa S3 dan S2 selama menempuh pendidikannya di ITB. Selamat berkarya, selamat beraktivitas, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan walafiat. Terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.